para pelanggan. Makanya kan saya pengen Warung Steak and Shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang Warung Group, punya Warung Steak and Shake, juga nanti pengen IPO. Juga. Dan yang udah pasti Petren, Pak. Oh iya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya start? Paling lambat? Lagi diurus. Oh, lagi proses sekarang ini? Lagi proses. Oke, siap. Ya bisa 3, 6, sampai 9 bulan lah. Oke. Tahun 2021 inilah ya? Kalau Petren 2021. Siap. Jadi orang beli pulsa, tapi juga beli saham. Iya. Asik kan? Siap. Mantep ini. Top ini. Bismillah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur beberapa tahun yang lalu ya, bahwa Paytrend itu akan IPO. Terutama mereka mengatakan bahwa Paytrend Asset Management sudah mulai berjalan. Dan kenyataannya kan sekarang sudah dipotong itu sama pemerintah, dicabut izinnya ya. Bahasa saya sudah dipotong lehernya, kemudian dengan dicabut izin itu sama dengan dipotong lehernya. Sekarang kan sudah menjadi penyesalan, bukan kenangan lagi, Mas. Terus kemudian selalu pernah memakai kaos Steak and Shake. Kemudian diklaim bahwa itu usahanya, kemudian Jody juga sudah mengatakan insya Allah kalau mereka akan melakukan IPO, saya kira nanti juga nggak ada yang beli sahamnya, Mas. Saya kira, Mas. Kalau mereka melakukan penawaran, insya Allah masyarakat sudah cerdas. Usaha-usaha yang lain, Yusuf Mansur kan juga tidak jelas. Kemudian mereka Steak and Shake melakukan IPO, saya kira ini, Mas. Saya kira juga tidak akan laku di pasaran, Mas, sahamnya. Baik. Ya. Itu pun juga. Pak Zeni juga sebenarnya juga menyampaikan, Pak, ini kan Yusuf Mansur sudah dilaporkan ke pengadilan beberapa kali dan berakhir ini rata-rata NO gitu, Pak ya. Jadi selain upaya hukum positif, nah ini masyarakat diharapkan ini melakukan hukum atau sanksi sosial, Pak ya, jika mempunyai simpati dan empati kepada masyarakat dengan memboikot ya bisnis-bisnis Yusuf Mansur begitu, Pak ya. Ya, jadi saya kira begini, Mas. Hukum ini kan memang ada hukum positif yang memang harus kita jalani, dan segala sesuatu menjalankan hukum positif itu kan dibatasi dengan hukum acara begitu ya. Nah, ini tetap kita jalankan, namun sanksi sosial dari masyarakat itu tentu juga akan ada ketika mereka melihat proses hukumnya, kemudian melihat proses eh, cara-cara mereka cara-cara mereka menarik investasi, terus kemudian cara mereka menyelesaikan investasi. Kalau ini kan sudah memang tidak ada penyelesaian investasi, itu tidak ada. Investasi hanya ditarik saja, untuk penyelesaiannya tidak ada. Tentu itu akan menarik, tentu akan terpancing, masyarakat umum, publik itu akan menilai dan mereka memberikan sanksi sosial. Begitulah hukum, Mas, begitu. Ya. Tetapi posisi kami, kalau saya ada yang sebagai kuasa hukum, saya juga sendiri sebagai korban, tentu upaya hukum positif tetap kami lakukan. Kemudian harapan saya sanksi sosial dari masyarakat juga, masyarakat memberikan sanksi sosial, dan saya tetap meminta ya, terutama saya sendiri melakukan, kemudian saya meminta juga kepada netizen atau masyarakat atau korban lainnya, bangunlah di tengah malam bermunajat, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keadilan dari Allah itu segera terwujud kepada, baik itu kepada investor maupun kepada eh, yang menerima yang Yusuf Mansur yang menebarkan itu, agar segera diberikan keadilan oleh Allah yang seadil-adilnya. Kita tidak mengatakan minta A dan B, tapi kita minta keadilan kepada Allah agar Allah menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya. Itu terserah kepada Allah bentuknya apa gitu. Sesuai dengan mubahalah yang dibacakan oleh investasi batubara,
Jamaah Masjid Darussalam, Mas, begitu. Ya, baik, baik. Ya, ya. Ini masyarakat diharapkan ini juga turut memberikan sanksi sosial dengan cara memboikot salah satu bisnisnya yang dikenal moncer ini bisnis warung steak, ya Pak ya. Ya, ya, betul, betul. Pak, Pak bicara mengenai warung steak nih Pak. Nah, ini kan Yusuf Mansur juga dulu mengatakan bahwa Pak Tren ini akan IPO di tahun 2021, biar mundur lagi dan sekarang nyatanya Pak Tren ini bubar, bangkrut dan tutup izinnya Pak. Nah, ini ternyata kan Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa selain berbicara flexing warung steak ini bisa bayar pajak sehari 100 sampai 200 juta. Ini mengatakan juga Yusuf Mansur Pak bahwa warung steak ini akan IPO juga Pak. Nah ini apakah juga akan berakhir sama nih Pak? Jadi gini, Mas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur beberapa tahun yang lalu ya, Iya, bahwa Paytrend itu akan IPO. iya, Terutama mereka mengatakan bahwa Paytrend Asset Management sudah mulai berjalan. Dan kenyataannya kan sekarang sudah dipotong itu sama pemerintah, dicabut izinnya ya. iya, iya, Bahasa saya sudah dipotong lehernya, kemudian dengan dicabut izin itu sama dengan dipotong lehernya, sekarang kan sudah menjadi penyesalan, bukan kenangan lagi, Mas. iya, Terus kemudian Paytrend Emani itu sampai dengan sekarang informasi daripada mitra-mitranya yang saya dapatkan sekarang sudah tidak bisa digunakan. Kemudian berdasarkan fakta, pada saat saya melakukan permohonan eksekusi terhadap pembayaran uang karyawan, itu jurusita Pengadilan Negeri Kota Bandung itu kan mendatangi PT Paytrend itu sudah tidak ditemukan adanya kantor di sana dan tidak ada satupun karyawan. iya, Artinya kalau Paytrend itu sudah tinggal kenangan, Mas, mm, begitu. iya, Nah, kemudian usaha Yusuf Mansur yang lainnya, Yusuf Mansur kan selalu pernah memakai kaos stick and shake. iya, Kemudian diklaim bahwa itu usahanya, kemudian Jody juga sudah mengatakan, insya Allah kalau mereka akan melakukan FIO, saya kira nanti juga nggak ada yang beli sahamnya, Mas, saya kira, Mas. iya, Kalau mereka melakukan penawaran, insya Allah masyarakat sudah cerdas, eh, masyarakat sudah cerdas, usaha-usaha yang lain Yusuf Mansur kan juga tidak jelas. Kemudian mereka stick and shake melakukan IPO, saya kira ini, Mas, saya kira juga tidak akan laku di pasaran, Mas, iya, sahamnya. baik, baik. Ya, itu Ya pun juga tinggal diharapkan kita juga kita bentuk, tinggal nunggu cerita ya, kehancuran saja lah, Mas, baik, begitu. baik. Yang Ini pertama pendapat ini, saya ya, ya, amatan saya seperti itu ya, begitu. yang pertama ini juga bisa jadi, ya pastinya juga lah ini hanyalah bulan-bulan atau flashing dari Yusuf Mansur Pak ya. Mengatakan IPO, Betul. padahal juga ini adalah suatu bentuk bohongan gitu Pak ya. Dan kalaupun memang IPO, pastinya juga masyarakat juga akan memberikan sanksi sosial tersebut ya Pak, dengan cara tidak membeli saham mereka gitu Pak ya. Baik Pak. Ah, bicara tentang kebohongan Yusuf Mansur nih Pak. Kalau mengatakan kebohongan akan IPO, kemudian kebohongan-kebohongan lain ini kan biasa kita dengar di ceramah-ceramah Yusuf Mansur ini, Pak. Tetapi ini kan Yusuf Mansur, Pak, dengan kaosnya bertuliskan warung steak gitu, Pak. Nah, ini kan dia berbicara di media-media besar, Pak. CNBC, di Detik gitu, Pak. Dengan percaya diri mengatakan perusahaan-perusahaannya akan IPO dan nyatanya ini kan tidak terjadi. Berarti level kebohongannya ini memang sudah begitu besar gitu, Pak ya. Bahkan di media-media ternama pun juga tak segan-segan untuk berbicara bual atau kebohongan gitu, Pak ya. Nah, ini Iya, berarti iya. memang ya memang target Yusuf Mansur ini memang sudah levelnya sudah apa Pak ya? Ya memang stigma penipu ini sudah melekat kepada Yusuf Mansur gitu Pak ya. Iya, 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 Ya, iya, Mas baik. Haji. Misalkan ini Pak, ada suatu portal berita di Detik ini mengatakan, bentar Pak saya kutip dulu Pak. Ya, dengan menulis judul Yusuf Mansur mau IPO 7 perusahaan ya. Trend di tahun 2024-nya mengatakan akan IPO 7 perusahaan. Kemudian Trend 2024. Nyatanya justru yang terjadi Trend ini justru ditutup Pak izinnya Pak. Kemudian ini ada tulisan lagi, di tengah tudingan penipu, Yusuf Mansur IPO 7 perusahaan. Nah, di tengah tudingan penipu, Yusuf Mansur
IPO 17-an. Nah, berarti ini sebenarnya di media media ternama ini mengkonfirmasi sebenarnya bahwa memang Yusuf Mansur itu penipu begitu Pak ya. Karena memang tidak terjadi ya di tengah masyarakat sudah mengatakan Yusuf Mansur penipu, di media-media ditambah lagi mengatakan akan IPO itu 7 perusahaan dan nyatanya tidak terjadi. Nah, ini mengkonfirmasi Pak ya, berarti memang Yusuf Mansur itu juga benar-benar penipu begitu Pak ya. Ya, jadi kan begini, ketika Ya, mereka sudah menyampaikan kepada media, iya, baik itu kepada media cetak maupun media media lainnya ya, media elektrik atau media sosial lainnya, mereka menyatakan ingin IPO dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada bukti atau faktanya, ya masyarakat kan bisa mengatakan bahwa itu hanya flexing dan bohong saja, Mas, iya, gitu. iya, Dan tidak mudah untuk IPO itu kan masih banyak persyaratan untuk mengajukan IPO itu. iya, Dan ketika katakanlah itu IPO, belum tentu juga itu saham-sahamnya laku karena kan iya, orang Yusuf Mansur ini kan saat ini sedang banyak perkaranya. iya, Sama saya juga belum selesai, masih di kasasi di Mahkamah Agung, kemudian iya, punya Bu Ilis, hmm, kemudian Kaisa Al-Mansur dan lain sebagainya yang ingin di take over itu juga sedang bermasalah, sekarang sudah lapor masuk di Polda. Jadi permasalahan banyak sekali. Ya, saya harap terkait dengan institusi atau pejabat yang akan memberikan izin-izin kepada Yusuf Mansur ini, saya mengimbau untuk ditinjau ulang. Ya, baik, baik, kalau toh memang mereka benar-benar mengajukan ABC dan lain sebagainya untuk melakukan upaya-upaya IPO, ya saya kira institusi atau pejabat terkait dengan IPO itu harus mengkaji ulang. ya, Jangan sampai nanti mereka memberikan izin lalu yang menjadi korban masyarakat hmm, hmm, ya, masyarakat dan itu masyarakat kan berlapis-lapis. Sekarang ini kan ekonomi lagi sulit, masyarakat lagi susah, jangan juga nanti institusi itu memberikan izin lalu korbannya masyarakat ini, Mas. Jadi ya. lindungilah masyarakat ini menurut saya, Mas, gitu. Baik, baik. Ya, dan saya yakin juga itu tidak akan terjadi, Pak ya. Karena syarat untuk perusahaan bisa IPO itu juga tidak mudah begitu, Pak ya. Dan Betul, betul Mas ya, Haji. baik. Dan juga seharusnya media-media ternama juga sekarang ini juga sudah melek, sudah sadar, Pak ya, bahwa tidak Betul. perlu lagi mempercayai omongan nama Yusuf Mansur, Pak ya, dan juga tidak perlu lagi mengundang-undang Yusuf Mansur sebagai narasumber atau pembicara begitu, Pak ya. Betul, 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 Mas. Ya. Ya, Baik Pak, ya. ini Pak terakhir Pak, statement penutup Pak Zeni harapannya bagaimana Pak terkait dengan perkembangan mengenai 3 korban Kaisal Mansur yang sudah dipanggil di Polda, Polda Metro Pak ya, dan kemudian perusahaan setelah hari ini Pak. Nah ini harapannya Pak Zeni bagaimana Pak? Ya, Eh, jadi kita tinggal menunggu aja, Mas. Kalau putusan selah hari ini mungkin biasanya itu dibacakan antara Ya, kurang lebih setelah jam 12 lah, Mas. hmm. Gitu. Ya Iya. untuk Kaisal Mansur Pak, bagaimana Pak? Harapan harapan saya ke depannya ya semua ini terproses dengan baik, kemudian terselesaikan dengan baik gitu, Mas. Baik, Ya. baik. Mungkin ada titip-titipan pesan korban Kaisal Mansur kepada Yusuf Mansur begitu Pak? Gimana? Mungkin ada titipan pesan dari korban-korban CP Desa Mansur Pak kepada Yusuf Mansur gitu Pak. Nah ini tengah-tengah Yusuf Mansur yang malah pamer beli bis ini Pak. Kurang jelas, Mas. Kurang jelas. Ya, Gimana, Mas? mungkin ada titipan pesan dari Oh, korban-korban CP titipan Desa pesan Mansur ya. kepada Yusuf Mansur gitu Kalau Pak. titipan pesan sebenarnya dari mereka-mereka ini, ya mereka pengennya Yusuf Mansur itu karena sudah mengatakan bahwa mereka men-take over dan kemudian mereka percaya pada saat itu tidak akan melakukan upaya hukum. Titipan pesannya dari korban-korban Kaisal Mansur ini ya, Yusuf Mansur menepati janji, memenuhi janji Ya, untuk mengembalikan DP mereka, gitu. ya, Pak. Sebenarnya kan mereka beralasan kenapa kalian percaya dengan janji Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur masih ber masih ada labelnya Ustadz itu Nah, gitu. betul betul ya, ya. Jadi mereka percaya. Tetapi ketika Yusuf Mansur ternyata tidak menepati janji ya, tidak menepati janji apa yang sudah dituangkan dalam bentuk ini kan sebenarnya sudah dituangkan dalam bentuk mereka buat
buat satu perincian bahwa mereka akan mengembalikan dalam jangka 1 tahun itu. Cuman sayangnya memang itu tidak ditandatangani begitu. Tetapi ketika sudah diucapkan di mulut lalu mereka membuat jadwal pembayaran dan tidak ditepati, ini kan eh, kalau seorang ustadz kan sudah tidak baik lah, Mas. Baik, Bukan baik. hanya ustadz saja, ketika seseorang sudah mengucapkan janji akan mengembalikan, men-take over mengembalikan, lalu mereka tidak mentepati, itu sudah cacat moral menurut saya ya. Ya, Cacat ya. moral, kemudian cacat komitmen. Apalagi ini dilakukan yang pada saat itu oleh seorang ustadz yang Mm-mm. notabene mengklaim dirinya ustadz kondang begitu, Mas. Mm-mm. Ya, ya. Hanya mereka sederhana saja minta dikembalikan. Ya, Kalau baik, Pak. tidak dikembalikan berarti proses hukum tetap berjalan begitu, Mas, saat Ya, ini. baik, Pak. Ya, bagaimanapun janji harusnya ditepati Pak ya, apalagi Yusuf Mansur ini dikenal sebagai Ustadz Pak ya. Dan juga Mbok ya punya hati Baik, baik. sedikit, punya hati nurani sedikit Pak ya. Di tengah korban-korbannya yang sampai saat ini kesulitan untuk menagih haknya kepada Yusuf Mansur gitu Pak ya. Ada Bu Nining seorang janda tua ya, Siti Jubaidah ya, seorang janda juga. Ada Mas Dani Mas Dani atau Mas siapa ya, Mas Heri ya, Mas Ari tukang ojol. Mereka ini ingin mendapatkan rumah satu-satunya ya Pak ya, dan berakhir dengan kekecewaan. Dengan adanya janji Yusuf Mansur ini, harapan mereka uang mereka bisa kembali, tetapi yang ada Yusuf Mansur terkesan mengabaikan dan justru memamerkan Pak ya usaha-usahanya ke depan ya dengan Ya, membeli bus dengan betul, seharga betul. miliaran. Ini tentunya ini menyakiti hati para korban gitu Pak ya. Dan juga yang saya tangkap harapannya hari ini Pak ya, putusan selah Ya, ya, di Bogor Pak ya. Kita harap ya, Pengadilan Negeri Bogor tetap menangani perkara Bu Ilis Sitorihmah gitu Pak ya. ya, baik. Baik, terima kasih Pak Jaini. Nanti kita sambung di lain waktu. Semoga nanti kita bertemu di kota wisata Pak ya. Baik, 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 baik. ya terima kasih Pak Makasih, Jaini. Mas. Semangat, sehat selalu Pak. Ya, oke, Mas. Baik, Makasih. ya, terima Sama-sama, kasih ya Pak Mas. Jaini.